I'm looking for someone called Elizabeth Gray. Build a boy. I think she might be my mother. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman. Setelah di episode kemarin kita semua diperlihatkan dengan perjuangan pengorbanan Thomas mengejar impiannya menjadi seorang bisnismen kelas kakap. Well, seperti apakah perjuangan Thomas selanjutnya meskipun mendapat pertentangan dari keluarganya? Inilah lanjutan dari film yang berjudul Peaky Blinders episode 3 season 2. Episode 9 ini dibuka dengan sebuah tragedi pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada seseorang misterius. Yang di sini belum jelas ya teman-teman, untuk apa pembunuhan itu dilakukan dan siapa pelaku di balik pembunuhan itu. Sebelum scene berpindah dan memperlihatkan si sersan yang melaporkan pada Mr. Campbell bahwa telah terjadi tragedi pembunuhan yang dilakukan seseorang di kota mereka. Yang ternyata laporan itu pun hanya menjadi basian si sersan yang ingin meledek si Campbell yang selalu gagal dalam rencana pembalasan dendamnya pada Thomas. Dan di sini kita pun diberitahu pelaku pembunuhan itu yang tiada lain orang dari Thomas yang membunuh mata-mata yang dikirimkan Mr. Campbell. Dan karena di sini Pak Campbell sadar bahwa langkahnya kembali gagal, terlihat ia yang enggan mengulangi kesalahannya pun memutuskan untuk meminta tempat tinggal dan menetap di kota Brigham. Some lodgings. Can you help me with that? Right. Bloody night. Lalu scene pun kembali memperlihatkan Thomas dan kawan-kawan yang pada saat itu terlihat mereka pun sedang membuka rekrutmen untuk mencari seseorang kandidat yang akan digunakan mereka demi kepentingan mereka membantu kepolisian Brigham. Dan alasan mengapa Thomas mau melakukan hal itu untuk kepolisian Brigham, yang semata-mata Thomas melakukan hal itu pun untuk menjaga keberlangsungan bisnisnya terkait peraturan baru yang telah ditetapkan Raja perihal kota napi perpenjara di setiap kota. Dan tanpa pemuda ini tahu terkait apa bahayanya, terlihat ia pun langsung bersedia dan mau melakukan pekerjaan itu. Coppers make their quota of convictions by having men stood up. Be £5 for your trouble. How does that sound, cowboy? Yeah. Sementara itu terlihat Paul yang di akhir episode kemarin telah bertemu dengan Michael. Terlihat ia pun mencoba menyambut Michael dengan penuh kasih sayang. Dan saat mereka telah sepakat untuk mencoba mengenal satu sama lain, terlihat Thomas dan para saudaranya yang datang dan berniat membahas bisnis keluarga bersama Polly pun lebih memilih membiarkan Polly bersantai bersama anaknya itu. You're here now, son. Even beefer now, eh? They seem nice. Setelah itu terlihat Thomas pun langsung menemui kawan lamanya yang bernama Billy Kitchen terkait kesepakatan yang ia buat dengan Mr. Solomon. Dan setelah Thomas menjelaskan mengapa ia mau menemui teman lamanya itu, tiada lain untuk mengajak Bang Kitchen bekerja sama dengan memintai 100 pasukan Bang Kitchen untuk kesepakatan itu. Dan Bang Kitchen yang telah lama menunggu ajakan Thomas itu pun langsung bersedia dan segera menyiapkan pasukannya. Go on, Bill. It'll be Brigadier Kitchen from now on. Bit of a brigade, Bill. 100 men under your command. We the bloody die. Well, London. Sampai pada keesokan harinya saat Thomas akan berangkat ke markas Solomon, terlihat Michael yang datang untuk meminjam Thomas pun sedikit mengalihkan Thomas. Dan saat Thomas tahu alasan Michael meminjam teleponnya untuk mengabari ibunya, di sini Thomas yang khawatir akan perkembangan Michael yang bisa terbawa pergaulan brutal kelompoknya pun meminta Michael untuk pulang dan kembali setelah ia berumur 18 tahun. Namun karena Michael sendiri di sini yang lebih menginginkan kehidupannya seperti itu, mungkin ke bawah sikap ayahnya yang dulu sama seorang gypsy seperti Thomas ya teman-teman. Terlihat ia pun langsung menolak permintaan Thomas dengan meyakinkan Thomas akan pilihannya itu. And I will drive you to the station. No. I'd seen you come back here and sort things out. I just told you. It's not all right. People get hurt. I'll make up my own mind. In my village. I'm gonna blow it up with dynamite. You're Polly's son, all right? Dan singkatnya, setelah Thomas dan pasukan Billy telah sampai di markas Solomon,
Di sini pasukan Kitchnya akan dipekerjakan untuk mengisi kekosongan di tempat Solomon pun langsung dikumpulkan untuk diberi arahan kerja dan peraturan di tempat itu. Tapi saat Solomon berkata mereka akan bekerja sebagai seorang tukang roti, salah satu pasukan Billy yang tidak mengerti panggilan tukang roti hanya sebuah panggilan pengalihan di tempat itu pun, lantas ia pun langsung menanyakan hal itu yang membuat Mr. Solomon merasa tersinggung dan langsung menampol orang itu saat itu juga. Yang ternyata panggilan tukang roti di sini pun hanya sebuah panggilan pengalihan dari pekerjaan mereka yang bekerja membuat Amer. Tapi meski begitu teman-teman, kesepakatan mereka pun akan tetap dilakukan. Oh, that's it, yeah. Oh. Pick him up. Make this fucking work. Lalu Sin pun berpindah ke Campbell yang sekarang terlihat ia pun resmi menetap di kota Brigham setelah diberikan tempat tinggal oleh Sir Sanmos. Namun saat Campbell mencoba berjalan-jalan sambil melihat-lihat tempat itu, Thomas yang sudah menunggu Campbell di suatu jalan itu pun, ia pun menyapa Campbell dengan ledekan keberhasilannya mendapatkan izin dari Mr. Kerkill. Dan saat Campbell kesal karena Thomas yang datang hanya untuk memanas-manasi dirinya, Thomas yang merasa mempunyai hutang pada Mr. Campbell pun memberitahu bahwa pelayannya yang sekarang selalu melayani Campbell ialah orang-orang yang selalu menertawakan Campbell. Dan saat Campbell langsung mencoba dan mengetahui kebenaran ucapan Thomas itu secara langsung, dengan kesal dan penuh dendam, ia pun berjanji akan segera membalaskan dendamnya itu. What's true? Stop. Filthy city. When the time Sementara itu terlihat Sabine yang menantikan kabar Thomas dari bawahannya pun, ia pun dibuat kesal setelah mendengar laporan dan mengetahui tindakan Thomas yang semakin merepotkan dirinya. Dan karena kekesalannya itu, terlihat tangan kanan Sabine yang didesak untuk segera membunuh Thomas pun berencana akan membunuh Thomas di suatu tempat lelang kuda, tempat yang jauh dari kawasan Thomas. Juga karena di sini Sabine telah mengetahui Thomas mengirimkan orangnya untuk dipenjara, ia yang kesal dengan semua tindakan si Thomas pun meminta bawahannya untuk segera membunuh orang Thomas itu untuk pesan bahwa Sabine telah marah pada si Thomas. Dan tepat pada malam harinya, pemuda yang dipekerjakan Thomas untuk dipenjara pun menjadi korban peperangan kedua mafia itu. Kill the Hancocks, kid, and send a message. Would you want me to say that out loud? Howard Hancocks? I'm not real! Sabine. Sampai pada keesokan harinya setelah kabar pembunuhan itu sampai pada geng Vicky, terlihat Thomas sebagai pemimpin di kelompoknya pun langsung memerintahkan orangnya masuk ke penjara untuk membalaskan kematian pemuda itu dan mengambil langkah bahwa ia akan memberikan pesangon kepada kedua orang tua pemuda itu. Dan setelah mereka semua setuju dengan langkah yang akan Thomas ambil, di sini Thomas yang akan menghadiri sebuah acara lelang kuda untuk membeli seekor kuda yang sudah diincarnya pun memberitahukan bahwa mereka akan pergi jauh untuk menghadiri acara lelang itu. Dan karena kebetulan di sini McHale yang sangat menyukai kuda dan menyimak pembicaraan Thomas dari balik dinding, terlihat ia yang ingin melihat kuda-kuda balap pun meminta izin untuk ikut dalam lelang itu. Yang jelas hal itu pun membuat Paul yang mengkhawatirkannya pun menolak permintaan McHale sebelum si John berkata, Fucking no. Was Michael's age. Let him come. 100 men and seen 1,000 die. Kid away forever. Dan mereka pun berangkat pada keesokan harinya. Told them not to blow that. Dan sesampainya Thomas dan kawan-kawan di acara lelang itu, terlihat Thomas yang datang bertepatan dengan tepatnya saat waktu lelang kuda yang sudah diincarnya pun dengan penuh ambisi. Terlihat Thomas pun langsung memasang harga untuk kuda itu, yang meskipun aksi Thomas di sini sedikit membuat seorang janda yang bernama May terpana karena seakan-akan mereka itu hanya datang untuk kuda itu gitu teman-teman, sampai membuat May penasaran dan mencoba melawan harga yang Thomas berikan. Tapi karena Thomas di sini yang sudah menjadi seseorang yang tidak memikirkan uangnya akan habis ya teman-teman,
dengan jelas ia pun berhasil memenangkan dan membeli kuda itu. 1,500, 1,600, Is he from Spring Fund, Coca? 1,700, 2,000, 2,000, To stop. You don't have it in your belt. Yes, I do. 1,700, thank you. Enough. Thomas Shelby. Sold. Sampai pada Thomas telah mengurus surat-suratnya dan akan pulang, terlihat Mei yang tadi sempat terpana dengan aksi si Thomas, terlihat ia pun menyapa Thomas dan memperkenalkan dirinya yang ternyata seorang pelatih kuda dan seorang yang mempunyai koneksi besar tentang dunia pacuan kuda, teman-teman. Namun karena Arthur di sini yang terus-terusan mengganggu Thomas yang sadar kondisinya yang sedang berada di dalam bahaya, ia pun pergi dengan name tag Mei yang sudah di tangannya. That was your father. Will you consider me? Tommy! We gotta get back. I will consider you. Namun sesaat mereka akan pergi meninggalkan tempat lelang itu, seketika Shelby. tangan kanan Sabine yang membawa misi untuk membunuh Thomas pun datang. Tapi untungnya dengan kesiagaan mereka menjaga satu sama lain, Thomas pun berhasil lolos dari percobaan pembunuhannya itu. Michael, you didn't see a thing. This didn't happen. He's fucking scarpered. I'm alright to drive. Dan episode 9 ditutup dengan Thomas dan kawan-kawan yang pulang dari lelang itu dengan selamat. Juga terlihat saat Thomas sampai di kediamannya, ia pun mulai membuka hatinya dengan memikirkan ajakan May Clayton tadi padanya ya teman-teman. Dan entah seperti apakah kelanjutan filmnya, episode 9 pun ditutup. Dan, well, gimana menurut teman-teman semua tentang episode 9 ini? Jika ada kritik saran untuk Mimin, tuliskan saja di kolom komentar teman-teman. Dan untuk episode selanjutnya, jangan lupa like, share ke teman-teman, and subscribe. Mimin Rizal undur diri, mohon maaf dan terima kasih.